Innal ikhlasa huwal madar alladzi yatarakkazu alaihi qabulul amal. Ikhlas itu menjadi landasan dasar atau menjadi pusat penyebab dikabulkannya amal. Jadi amal apapun dan sebanyak apapun, kalau tidak dilakukan dengan cara yang ikhlas, ya mungkin sulit diterima oleh Allah. Wa qalla majlisun lisyaikhi illa wa fihi nasibun lil hadis an hadzal maudhu'. Jarang sekali majelisnya Syekh Abdul Qadir tidak menyebut pembahasan tentang ikhlas. Hampir setiap majelisnya itu selalu disisipkan pembahasan tentang ikhlas, karena ikhlas itu menjadi barometer, menjadi ukuran, menjadi dasar diterimanya amal seseorang. Wa min aqwalihi fi dzalik, di antara nasihat Syekh Abdul Qadir dalam urusan ikhlas, beliau mengatakan alaika bil ikhlasi fil a'mal. Lakukan amal-amal itu berdasarkan keikhlasan. Caranya bagaimana? Irfa' basaraka an amalika. Angkat penglihatanmu an amalika dari amalmu. Wa talabal iwadi alaihi, dan angkat harapan-harapan untuk mendapatkan ganti dari amalmu. Maksudnya orang beramal itu kalau bisa gak usah dilihat, ya dilakukan begitu saja. Gak usah dilihat, gak usah diangen-angen. Aku wis amal ini, wis amal ini, gak usah dipikir. Dari awal niat itu melakukan hanya karena yang kita lakukan itu diperintah oleh Allah. Yang kita lakukan itu meniru yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ikhlas itu berangkat dari awal, sudah pikirannya itu enggak pikiran macam-macam. Kita melakukan segala sesuatu itu ada dorongan di dalam pikiran kita bahwa itu adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah. Setelah itu gak usah dipikir. Kita itu sering tidak ikhlas kan karena habis amal itu terus diangen-angen. Ya boleh, hanya sebagai sarana untuk bisa bersyukur. Misalnya pada satu hari terus bilang, alhamdulillah hari ini tadi saya sudah bisa melakukan ini, itu hanya dalam rangka mensyukuri karena kita diberi kemampuan Allah melakukan sesuatu. Nah, setelah itu gak usah dipikir, apalagi dicerita-ceritakan, itu ndak usah, sehingga membuat kita amal itu ikhlas. Mari ya wis selesai dalam wujud apa saja. Habis sholat zuhur, alhamdulillah ya Allah hari ini kewajiban saya sudah selesai. Terus hanya pasrah, mudah-mudahan engkau terima. Walaupun sholat kita itu gak sempurna, tidak ideal seperti yang dilakukan Rasulullah.
kita menyadari bahwa kita ini banyak kelemahan, tapi jangan dijadikan itu mendorong kita untuk pesimis. Yakin saja, kalau belum bisa sempurna, belum bisa khusyuk, belum bisa memenuhi syarat, itu kita akui bagian dari kekurangan kita. Yang penting sudah kita jalankan, berusaha sesuai ketentuannya. Sedekah misalnya juga begitu. Berangkat ngasih seseorang atau kepada siapapun dalam wujud lembaga, yayasan, perorangan, dari awal sudah diniati, dibangun keikhlasan bahwa berangkat ngasih ini itu adalah perintah Allah. Nah, setelah itu serahkan, hanya berdoa mudah-mudahan Engkau terima ya Allah, tentu dengan segala kekurangannya. Di belajar ikhlas itu kata Syekh Abdul Qadir seperti itu. Malam begitu maghrib datang, kita lancar puasa, yang muncul hanya alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ternyata lancar ya. Urusan buka ketemu apa nggak usah dipikir. Ketemu enak ya alhamdulillah, gak enak ya masya Allah. Ya latihan ya. Dinikmati apa yang ada. Kalau tidak ada ya gak dinikmati. Tapi insya Allah seperti kemarin itu asal kita ikhtiar ya. Ada saja. Dan itu butuh ketulusan. Kita ini tidak bisa menentukan apa-apa. Hasil dari ikhtiar kita itu Allah yang datangkan. Kadang-kadang kita nggak duga, nggak ngira, tahu-tahu ada orang datang memperhatikan kita, nggak tahu mau ngasih apa. Kadang-kadang nggak menyangka. Istilah orang Jawa, dilalah, kersane ngalah. Dilalah itu dari kata dalalah, dalil, dalalah, dilalah kersane ngalah. Dilalah itu artinya bukti sebagai dalil bahwa kalau Allah kerso mesti akan terjadi. Sehingga orang Jawa itu ungkapan-ungkapannya sederhana tapi mengandung ketauhidan. Yes, dilala kersane ngalah kok yang ini. Itu dalalatun ala qudratillahi ta'ala. Sebagai bukti kekuasaan Allah, terkadang kita tidak menduga, tapi datang sesuatu yang sebenarnya itu kita harapkan, malah nggak pakai ikhtiar, tahu-tahu datang. Dan bangun keikhlasan itu begitu. Wis nggak usah dilihat irfa' basoroka, warfa' tolabal iwat alaihi. Yang kedua itu jangan berharap ganti. Kita sering beramal itu mengharapkan imbalan dari seseorang yang kita beri. Dan kata Syekh Abdul Qadir begitu itu tidak baik. Orang amal ikhlas itu jangan berharap ya. Minimal biasanya kalau kita tidak berharap imbalan yang sama atau lebih, itu minimal berharap mendapat perhatian dari orang yang kita bantu atau yang kita kasih. Padahal dalam urusan ikhlas begitu itu merugikan, membuat amal kita itu tidak diterima Allah. Bahkan nanti satu saat kalau terjadi orang yang pernah kita bantu
cuek, tidak perhatian kepada kita, yang muncul itu ungkit-ungkit terus mangkel. Kaeling biyen sembarang kali. Karena kita berharap. Kata Syekh Abdul Qadir, gak usah berharap begitu. Kalau kamu ikhlas, nanti yang mengganti bukan orang itu. Orang lain yang didatangkan Allah ya, untuk mengganti amal kita yang ikhlas. Ya termasuk pengalaman di masyarakat itu kan banyak orang jengkel misalnya kepada saudara, kepada anak. Ngerambut anak kecil, gede-gede gak ganti, wangkel. Pohon kecil tak gede no, gede kan iso dicilik no. Lah itu kenapa terjadi? Karena kita tidak ikhlas. Jadi ngeramut anak, membiayai anak segala macam, itu kita harus paham, itu adalah tugas dan kewajiban kita. Jangan pernah berharap anakku tak sekolah nombok ben dadi ngene, aku nek tuwa cek enak. Kadang-kadang malah nek harapane ngono gak direken sampe anake. Iya, akhirnya kecewa. Tapi kalau ikhlas, orang tua itu hanya mendoakan alhamdulillah. Doanya itu yang terbaik, mudah-mudahan anak saya diberi kelancaran, diberi kemudahan. Lek anak didongakno ngono, yang menggerakkan hatinya itu Allah. Kadang-kadang anak gak ganti iku sing salah ya wong tuane dhewe. Dari awal wis gak ikhlas. Malah kadang-kadang gede dadi mungsuh. Kita tidak bisa mengharapkan. Ada orang berumah tangga nggak duwe anak, terus direwangi ngadopsi. Kita konilah apa sampean kok adik adopsi anak barang, yang menenek tua sing ana sing ngrambut. Belum tentu. Kadang-kadang harapane ngono malah terus sampai tua sing diadopsi malah njaluk dirambut. Bukan karena lorong disiki, bukan karena kan itu di luar dugaan kita. Saya sering menasehati teman-teman yang nggak punya anak terus ngangkat anak, saya bilang, sampai niat ngangkat anak, ya, jangan berharap terlalu banyak. Niatana ikhlas bantu anak wong. Tak bilang sampean gak dikai anak itu Allah ngerti bahwa sampean mungkin belum pas untuk dikasih amanat. Ale kepingin alasane bantu anak wong, gak usah diangkat, gak usah dijadikan satu rumah. Ya dibantu aja biayai segala macam. Gak usah angkat anak. Rasulullah itu dulu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Begitu jadi Rasul oleh Allah dibilang kamu jangan ngaku kalau Zaid itu anakmu. Maka ngebinkan anak kepada orang tua angkat itu dilarang. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Jadi Zaid bin Harisah itu kan asalnya anaknya pembantu budak, tinggalan budaknya ayahnya Rasul. Kemudian Zaid bin Harisah sebagai anaknya pembantu merasa kepada Rasul itu adalah majikannya. Terus oleh Rasulullah dibebaskan, ya, wis dianggap anak lain. Istilahnya anak angkat kalau orang Jawa. Sehingga kemana-mana Zaid itu menyatakan Ana Zaid bin Muhammad. Saya ini Zaid anaknya Muhammad. Ya sama dengan sekarang. Banyak anak angkat itu yang menafikan orang tuanya sendiri. Kadang-kadang gak konangan.
Banyak orang-orang yang nama orang tua aslinya itu tidak menjadi nisbat. Saya dulu punya teman, ya kolonel polisi di Polda. Jadi orang tua angkatnya itu misalnya namanya Ma'ruf ya. Kemudian anaknya itu namanya Abdullah. Padahal bapaknya itu bukan nama Ma'ruf itu. Nah dia diangkat oleh orang kaya, namanya Pak Ma'ruf. Akhirnya kemana-mana nama itu menjadi Abdullah Ma'ruf. Sampai di ijazah-ijazahnya, di SK kepegawaiannya ya Abdullah Ma'ruf. Nah orang tidak tahu itu anaknya siapa, dikira anaknya Pak Ma'ruf. Jadi tetap menyandang nama belakang orang tua itu lebih baik dicantumkan. Walaupun sudah diangkat oleh orang lain. Kalau laki-laki kadang-kadang susah untuk dideteksi. Nah, perempuan mungkin masih, karena nanti pada saat mau nikah itu kan PIN-nya tidak boleh diganti. Jadi harus diberitahu ini bukan anak kandung saya. Penghulunya diberitahu. Kalau orang tuanya masih hidup ya didatangkan. Kalau tidak ada ya mungkin saudara-saudaranya sebagai wali. Kalau tidak ada diserahkan kepada hakim, KUA sebagai wali hakim. Yaitu urusan-urusan yang terkait dengan itu tadi, hubungan orang tua dengan anak, kaitannya dengan amal ibadah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu mengharapkan imbalan dari yang bersangkutan. Dan itu banyak dibuktikan Allah sebenarnya. Tapi kita tidak terasa. Ada orang tua itu pada saat anak-anaknya masih kecil, masih belum jadi orang, itu salah satu ada yang disayangi lebih. Boiku anak tua, bu anak apa istilahnya, bocet ya. Istilahnya wong Jawa nek tua niku anu nggih. Barep ana istilah dhewe nek bocet iku ruju ya. Ragil ya. Ragil ambek ruju nggih. Kadang wong tua iku ana sing sayange iku nang anak ragil lebih dari yang lain. Harapan engko anak tua engko dijagano sembarang kalir. Sing paling cilik dhewe kadang disia-sia. Bareng wis dadi wong tuane wis tuwek malah sing rambut ganti iku anak sing cilikane gak tapek direken. Ya. Lah itu kata Syekh Abdul Qadir, irfa' basaraka an amalika wa talaba iwat alaihi. Jadi sudah jauh usah diangen-angen amal itu, dan jangan pernah mengharapkan ganti dari orang yang kamu kasih. Ikmal liwajhillahi azza wa jalla. Lakukan amal semata-mata karena Allah. Kun minal ladzina yuriduna wajhah. Belajarlah jadi orang-orang yang niru seperti orang yang biasa amal karena Allah. Wan niyatu hiyal mu'syiru 'alal ikhlas. Dan niat itu yang menentukan keikhlasan seseorang. Walihadza yansakhu syaikhu fayaqulu. Karena itu Syekh Abdul Qadir memberikan nasihat dan mengatakan, ya gulam, wahai anakku, idza takallamta
Watakallam biniyatin sholihah. Kalau kamu ngomong apa saja, maka niati omonganmu itu dengan niat yang baik. Wa idza sakatta, kalau kamu diam, tidak ngomong, faskut biniyatin sholihah, juga niati diammu itu dengan niat yang baik. Kullu man lam yuqaddim an-niyata qoblal amali fala amalalaha. Semua orang yang beramal yang tidak dilandasi dengan niat berarti amalnya itu tidak ada artinya. Jadi niat itu penting, yang menentukan keikhlasan kita. Apa saja, niat ibadah, sholat, melakukan sesuatu yang murni ibadah, ya kudu ana niat. Walaupun niat itu tepatnya di hati, nggak ada orang yang tahu. Ngomong, sebelum ngomong itu juga ada niatnya. Ngandani wong, niatnya ikhlas. Itu insya Allah mudah diterima. Niatnya ngandani tapi sakjane mangkel, nggak bisa diterima. Jadi niat harus ditotong, termasuk diam. Gak ngomong itu ya diniati. Saku tak akeh-akeh ngomong timbangane dosa, timbangane. Istilah niatnya itu niat memperbaiki diri. Dan niat itu menjadi penting karena amal tanpa niat tidak ada nilainya. Ya kita sholat gak ada niat ya, padha ambek olahraga. Jungkal-jungkal ngada keruko sujud, gak ada niatnya. Kita duduk begini ini, gak diniati ya. Ganjarannya sitok niat ngaji tok. Tapi ini diniati begitu duduk sambil iktikaf mendengarkan pengajian oleh loro. Apa mana nek ditambahi ngantuk? Jadi oleh iktikaf ya oleh ganjaran ngaji, oleh ganjaran turu waktu kosong. Kan jarene naumu shaim itu ibadah. Ya. Jadi nek ngaji ambek ngantuk ganjarane telu. Oleh ganjarane iktikaf, oleh ganjarane ngaji, oleh ganjarane ngantuk. Mboten napa-napa ya. Oh ngantuk iku nikmat kok. Itu nikmat ya Allah ya. Gak iso ngantuk iku ya. Rekoso. Ya mboten wong liya kula dhewe kadang ya. Lungguh ndelok TV terus ngantuk karo ceritane. Ya minimal iku tangi iku wis awake iku rada seger. Makane ana wong kadang nek lunga nang dindi iku digawe turu nok bis, nok mobil. Mungkin nok agak sempat istirahat. Begitu capek ya. Turu nok mobil mara-mara teko nggone awak wis seger. Jadi ya makane ana ngaji terus ngantuk ya gak usah dirasani. Digawe nikmat karo Allah. Wajursidu ila alamatil ikhlas fayaqulu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menunjukkan tanda-tanda ikhlas itu bagaimana. Alamatu ikhlasika, tanda-tanda keikhlasanmu annaka la taltafit ila hamdil khalqi wala ila dhammihim. Sebagai bukti bahwa kamu itu amal ikhlas, kamu tidak pernah terusik
apalagi mempedulikan tentang pujian atau cacian orang. Itu salah satu tanda, kata Syekh Abdul Qadir. Tandane wong ikhlas iku dirasani apik ya gak ngaruh, dirasani elek ya gak ngaruh. Nah, yang sering kita itu sebagai bukti belum ikhlas, ngekei wong terus dilem iku seneng. Berarti durung ikhlas. Dari Syekh Abdul Qadir, ngekei wong dilem itu gak ada urusannya. Yang perlu memuji kita itu Allah ya. Jadi amali diterima, urusan dilem wong utawa dirasani itu ya tidak ada hubungannya dengan amaliyah kita. Makanya orang itu kalau ikhlas ya hidupnya nyaman. Pas dipuji kadang merasa wong-wong kulampun, aku iki duwe kelebihan apa kok dipuji. Sak ngono wae ya angel nata ati. Lah orang-orang yang ikhlas itu ketika dipuji ya wis pantes wong pancene Gusti Allah. Sehingga raya aku dipuji berarti orang itu bukan memuji saya, muji Allah. Maka saya sering mengatakan orang-orang salafus sholihin, orang soleh zaman dulu itu kalau dipuji orang itu kan selalu istighfar, merasa tidak punya hak untuk dipuji. Ya, ada doa Rasul yang sangat terkenal itu saya berulang kali sampaikan, ketika dipuji orang itu atau ya dirasani api, itu kan ada doa perlu dihafal. Kalau sudah hafal nanti pelan-pelan mudah diamalkan jika dipuji orang. Gak hafal Arabe ya cara Jawa bahasa Indonesia. Kata Rasul, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi saya karena pujian-pujian orang itu. Artinya saya ini tidak seperti yang diduga orang. Kalau sampai ada orang memuji-muji saya apalagi berlebihan, jangan menyebabkan kami ini mendapat sanksi dari engkau. Waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni saya ya Allah, mereka muji-muji itu karena tidak tahu. Melihat lahiriahnya saja. Saya ini banyak kekurangan, tapi mereka memuji saya, ampuni saya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Kalau mereka menganggap saya orang baik, maka jadikan saya betul-betul jadi orang baik. Ada 3 itu doanya Rasul. Kalau sering dipuji orang, termasuk kita ngundang anak. Kadang-kadang ada anak kecil lucu, ya, ketok ganteng, ayu, putih. Terus orang lain itu nyeletuk, oce ayu nih, pinter dan sebagainya. Sebagai orang tua kita jangan terus GR, tapi langsung spontan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang diucapkan orang ini jadi kenyataan untuk anak saya. Itu tanda-tanda ikhlas. Kadang-kadang hal sepele begini ini ya, ternyata kita belum bisa melakukan. Saya seneng dipuji wong, kadang-kadang dirasani titik ono semangkel. Mangkele gak mari-mari, sampai riyoyo lho gak gelem nyepuro. Jadi ternyata kalau kita itu ngasih awak dhewe banyak kekurangan.